semuanya, perkenalkan saya Sophia Lauren Claudia Sinaga dengan NIM 14026-22049. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching saya, Sintak 5 dengan bab lingkungan hidup. Selamat menonton. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang nggak masuk? Semua. Oke, bagus. Udah siap belajar geografi belum? Siap, Bu. Ya, bagus. Kita mulai ya. Boleh untuk ketua kelas, untuk pemimpin doa. Baik, untuk Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, Ibu mau review nih. Sudah apa saja yang kalian pelajari tentang bab lingkungan hidup kemarin? Ada yang bisa menyebutkannya? Pengorganisasian data, Bu. Hasil penemuan masalah Ibu. Presentasikan hasil data Ibu. Iya, betul. Oke, bagus nak. Jadi kita masuki tahap akhir dari pembelajaran tentang lingkungan hidup ya. Kita akan menarik kesimpulan dari hasil permasalahan yang sudah kalian temukan di setiap kelompok masing-masing. Ya, sekarang boleh duduk sesuai kelompok masing-masing. Ayo. Bu, saya izin bertanya Bu sebelumnya. Boleh. Apakah ketika kita menarik kesimpulan dari ngambil kesimpulan itu dari hasil PPT yang telah kita buat di minggu lalu, Bu? Pertanyaan yang bagus, Arya. Iya betul ya. Nah, jadi PPT yang minggu lalu itu dijadikan acuan menarik kesimpulan. Dan boleh juga nanti kalian bisa menambahkan sebagian informasi untuk memperjelas kesimpulan kalian. Oke. Jadi di sini Ibu ada sedikit ngasih video ya. Ya, bentar kalian boleh simak videonya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Jadi ini video bagaimana sih buat kesimpulan? Boleh? Selamat datang di channel Salam Cerdas, channel edukasi dan juga motivasi. Dan channel ini adalah satu-satunya channel yang konsisten dalam membantu mahasiswa Indonesia menyelesaikan tugas akhirnya atau berbicara bahas mengenai kesimpulan. Saya akan membantu mahasiswa Indonesia yang kesulitan dalam menguraikan atau menuliskan atau menetapkan apa kesimpulan dalam tugas akhirnya. Dan video ini berdasarkan pertanyaan daripada sahabat Anda. Pak, saya mau tanya tentang kesimpulan. Itu apakah boleh kesimpulan jawaban dari rumusan masalah? Jawabannya boleh, ya, dan sangat boleh. Kalau pertanyaannya boleh, kita jawab juga dengan boleh. Nah, sebelum saya memberikan ulasan lebih lanjut mengenai membuat kesimpulan ini, ya, saya melihat masih banyak lagi mahasiswa yang keliru dalam menetapkan kesimpulan dalam tugas akhirnya. Yang namanya kesimpulan atau simpulan itu adalah mempertegas daripada hasil tulisan kita, hasil daripada penelitian kita, bukan mau menguraikan satu permasalahan lagi. Nah, jadi intinya di dalam kesimpulan itu tidak perlu banyak narasi,
tidak perlu berlembar-lembar sehingga menyaingi lembaran yang ada di bab 2. Nah, ya. Jadi saya katakan sekali lagi, kesimpulan itu menyimpulkan. Ya, apa simpulannya? Bukan mau menguraikan. Kalau mau menguraikan itu ada bab-bab lain. Jadi ini adalah bab yang sangat mudah sekali sebenarnya untuk dikerjakan, tapi biasanya bingung. Nah, lantas bagaimana caranya, Pak? Bagaimana caranya ketika kita mau menyimpulkan tugas akhir kita itu, mau menyimpulkan skripsi, tesis ataupun disertasi kita itu? Nah, ada yang pertama, ini cara menyimpulkan setiap bab. Ya, menyimpulkan setiap bab. Ini pelajaran yang saya dapatkan daripada dosen pembimbing saya ketika saya Mungkin ini bisa diganti ya, setiap bab berarti sub masalah dosen kalian ya. pembimbing itu mau setiap bab itu ada simpulannya. Setiap bab itu ada kalimat-kalimat yang menegaskan di dalam bab itu. Boleh Sehingga kelas bab untuk 1 ada menutup kesimpulan, bab 2 ada kesimpulan, bab 3 juga ada, dan seterusnya. Jadi dia kesimpulan per bab, dan ada satu simpulan yang begitu besar. Nah, ya, kesimpulan general, ya, itu berada di akhir sekali. Nah, kemudian ada yang kedua pula, ya. Ada yang kedua, dosen pembimbing dan selalu diterapkan mahasiswa itu mengambil kesimpulannya langsung daripada jawaban rumusan masalah. Nah, jadi kalau ada 3 rumusan masalahnya, berarti 3-lah yang menjadi kesimpulannya. Ya, 3-lah yang menjadi simpulannya. Kalau ada 2 rumusan masalah, 2 inilah yang menjadi simpulannya. Nah, sebenarnya yang banyak yang terjadi di Indonesia, banyak yang cara yang saya lihat di tugas akhir mahasiswa adalah cara yang kedua, yaitu langsung tepat kepada sasaran, yaitu memberikan kesimpulan, menuliskan kesimpulan yang diambil daripada rumusan masalah. Ketika Bapak membimbing mahasiswa Bapak, gimana Bapak melakukan itu, Pak? Bagaimana Bapak menyarankan itu? Saya menyarankan cara yang kedua ini. Kenapa? Cara yang kedua ini simple dan tepat sasaran. Nah, jadi sesuai dengan rumusan masalah yang telah kita tetapkan di bab 1 itu. Nah, jadi kedua cara inilah, kembali saya ulang, kedua cara inilah yang biasanya disarankan oleh dosen pembimbing kepada Anda. Nah, sekarang Anda mau pilih yang mana? Mau pilih yang pertama atau mau pilih yang kedua? Kedua cara ini benar. Hanya saja kadang-kadang dosen pembimbing itu ngapain panjang-panjang ditulis, bagus saja langsung ke jawaban rumusan masalahnya. Ada juga dosen mengatakan, kenapa rumusan masalahnya saja dijawab? Toh kan ada kesimpulan daripada setiap bab itu. Nah, yang manapun Anda kerjakan itu mempunyai satu landasan, ya. Tapi kalau bagi saya lebih bagus lagi kita tepat sasaran dan tidak bertele-tele di dalam menyampaikan simpulan itu. Nah, bagaimana, paham ya? Mudah-mudahan Anda memahami apa yang saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan pula keterangan ini dapat membantu Anda dalam menyelesaikan. Ya. Sudah mengerti lah ya kalian terkait kesimpulan. Sudah, Ya. Boleh ini apa Nabila tadi Ibu sudah PC kan untuk ngeprint LKPD? Sudah Bu, tapi tasnya Ya boleh diambil. Ya, terima kasih Nabila. Nah, jadi ini LKPD untuk kalian menuangkan hasil
hasil kesimpulan kalian ya. Ya ibu. Nanti ini dikembalikan lagi kepada ibu jika pelajaran sudah selesai. Boleh duduknya sekarang berkelompok. Ayo. Ayo. Boleh sampingan temannya ya. Biotik siapa ayo? Biotik, abiotik, nama siapa ya? Kau punya kelompok nggak? Nggak punya teman. Nggak punya teman. Iya. Coba ibu lihat ya. Kalian lupa kelompoknya siapa aja? Kelompok biotik itu ada Caca, Syalwa, dan Rosma. Oh, kamu punya teman? Oh, Yunita. Salah, iya. Yunita maksud ibu. Boleh Syalwa sama Yunita sama Caca berdekatan biar bisa. Lalu ada kelompok abiotik, ada William, Cina, dan Ardi. Iya. Ayo William, boleh. William nggak mau gerak tuh. Nanti ya. Kelompok sosial budaya, Rosma, Bia, dan Arya. Sudah? Sudah ibu. Ya, jadi ini apa bedanya? Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Ini oke. Mulai ya, dikerjakan boleh. Ingat ya PPT yang jadi acuan boleh ditambahkan. Jika ada tambahkan informasi. Sudah bagaimana? Progres ibu. Boleh ibu lihat? Oh, sudah cukup ya Maya. Sudah hampir selesai sih itu bu. Sudah paham kalian ya? Sudah paham ibu. Ada yang bingung? Sejauh ini ya kami sudah paham sih bu. Kelompok lain mungkin susah bu. Bantuan. Kenapa sih selalu kayak gitu? Kayaknya kelompok Kalian tidak sama. boleh gitu ya. Kita harus sama-sama saling support. Gimana kelompok sosial budaya? Kita sudah bicara buat kesimpulan dari progres yang ada. Oke, ini oh, kesimpulan ya budaya. Ada yang mau ditambahkan? Ada informasi kalian? Iya, tapi saya akan tambahkan. Iya, bagus. Ini kelompok abiotik ya? Iya. Sudah sampai mana menarik kesimpulan kalian? Apakah ada boleh ibu lihat PPT nya kalian bu lalu. Ini ibu baca sepertinya kalian menyalin ya. Kesimpulan itu Nggak paham kesimpulan. Masa kasihan ibunya udah iya ini kalian benar-benar kelompok banget ya. nggak ntar ya nggak boleh gitu sama temannya. Seharusnya kamu harus bantu. Maaf ya teman-teman. Jadi kalau kesimpulan itu ya siapa nama kalian? Oh iya, kalian itu kalau kesimpulan itu intisari. Jadi nggak semuanya harus kalian masukin. Jadi kalimat-kalimat yang mempertegas per sub aja gitu. Terutama dalam unsur sebab akibatnya. Ya. Baik bu, nanti kalau Ya, oke, sama-sama Nas, semangat ya. Ya, jadi semuanya tolong
Jadi kalian itu jangan karena PPT kalian sudah lengkap itu nggak boleh. Itu bukan kesimpulan namanya. Kesimpulan itu hanya pendek saja gitu. Oh. Iya. Baik Bu. Ibu beri waktu 10 menit ya Baik, untuk Bu. menyelesaikan harus hari ini karena minggu depan kita akan presentasinya. Ibu, baik Ibu. Ya 10 menit ya untuk menyelesaikannya. Iya. Ayo selesaiin, ayo. Jadi kelompok lain. Kelompok kita paling bagus. Pokoknya biasa aja. Kenapa sih William? Kok ngejar sendiri? Oke semuanya udah selesai. Udah Ibu. Ayo boleh dikumpulin lagi LKPD-nya. Oh, apa itu? Tahu. Kaki aku sakit lumayan juga. Gak apa-apa, udah kamu semangat. 3 Tadi yang satu kelompok lagi. kelompok terbaik itu Bu. Nah, ini Oke, berarti ini karena kalian sudah selesai dengan kesimpulan, berarti minggu depan kalian tinggal mempresentasikannya buat dalam bentuk poster semenarik mungkin ya. Berarti Bu minggu depan secara bersamaan untuk membuat poster dan presentasiin. Iya, betul Nabila. Jadi minggu depan itu kalian langsung bikin bersama-sama teman kelompok kalian di dalam kelas bikin poster ya. baik Bu. Ya, mungkin ini ada lagi video biar kalian tidak salah arah bagaimana ukurannya, ini ketentuannya. Ya boleh di aplikasi Canva ya sebagai salah satunya. Boleh juga aplikasi lain, pokoknya sekreatif mungkin ya. Tapi harus di dalam digital ya posternya. Dan juga posternya itu harus relate ya dengan tema kelompok kalian. Seperti biotik tentang itu permasalahannya apa, biotik juga permasalahannya apa, sosial budaya juga ya. Baik Bu. Elemen-elemennya harus disesuaikan supaya itu menjadi filosofinya. Kita lihat hasil-hasilnya ya. Sekreatif mungkin. Iya. Disinilah nanti bikin isi-isinya. Judulnya jangan lupa. Oke, kayaknya udah paham lah ya kalian ya. Udah generasi milenial. Pasti ngeditnya bagus lah ya. Ibu harap sih harus semenarik mungkin minggu depan ya. Baik Ibu. Oke. Cukup lah ya. Jam ibu sudah habis. Jadi minggu depan tiap kelompok harus membawa HP ya. Wajib perwakilan itu untuk mengedit poster di minggu depan hasil presentasinya ya. Baik Ibu. Ibu cukupkan. Boleh ketua kelas untuk menutup doa. Baik untuk Ibu dan teman-teman semua, agar pembelajaran yang kita terima pada hari dapat kita implementasikan secara nyata. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Ibu. Dadah Ibu.